meminta nasihat untuk kami, di mana kami masih dalam keadaan khawatir kalau anak-anak kami tidak mendapatkan ijazah. Nah, dan senantiasa kami takut tidak punya skill, anak-anak kita nggak punya skill dalam bidang tertentu. Nasihat yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Kalau anak antum menjadi anak yang soleh, yang berilmu, dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat, maka antum akan mendapatkan percikan ganjaran dan pahalanya sampai hari kiamat. Sekalipun antum telah wafat, karena antum berandil, berperan untuk menjadikan anak ini dengan izin Allah menjadi anak yang soleh dan berilmu. Masalah skill, berapa banyak ulama nggak punya skill? Mayoritas ulama nggak punya skill, tapi ya hidup, alhamdulillah. Syekh Abdul Aziz bin Baz punya skill apa? Nggak ada. Tapi hidupnya, dunia beliau injak dengan kakinya. Kalau dihitung gaji, mungkin gaji para menteri dan presiden masih di bawah beliau. Sedekah dan infak yang masuk dari para donatur, para tujar, konglomerat besar untuk beliau banyak sekali. Miliaran kalau dihitung dengan uang rupiah dalam sebulannya. Tapi subhanallah, meninggal dunia dalam keadaan masih meninggalkan hutang. Bajunya banyak yang robek dan dijahit. Nah, kenapa? Karena uang itu nggak pernah netep di rumahnya. Uang yang banyak itu dari donatur, kalau di sini kan paling juragan kebun karet kan gitu, paling cuma di sana saudagar besar yang cinta kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, senang dan mensodakohkan, meninfakkan. Tadi subhanallah, kemana uang itu? Dikirim ke pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Ada seorang datang Syekh bin Baz dari Pakistan, dari Bangladesh, ya Syekh, Ummi sakit, butuh ke rumah sakit ya Syekh. Beri uang. Nih, 10.000 real. Uang kita 30 juta. Nggak repot-repot. Suatu malam Syekh Abdul Aziz bin Baz sedang sholat malam. Tiba-tiba ada orang masuk ke rumahnya, pencuri. Nah, subhanallah, ketangkap si pencuri ini. Dilaporkanlah kepada Syekh bin Baz. Ketika itu dia mendapati Syekh bin Baz sedang sholat malam. Subhanallah, ketika berjumpa Syekh bin Baz, dia diingatkan nanti siang batas sholat Jumat kamu datang ke sini ya. Si pencuri ini tadi. Maka dia datang pada waktu makan siang, diundang, ternyata Syekh banyak undangannya. Orang-orang miskin kumpul dengan semua orang, makan bersama. Selesai makan, banyak antrian. Sini, si pencuri, kenapa kamu mencuri? Syekh, ibu saya sakit. Saya membutuhkan uang untuk operasi ibu saya sebesar 7.000 real Saudi, yakni sekitar 21 juta. Nah, kata Syekh, jangan kamu ulangi perbuatan itu. Ini uang 7.000 untuk operasi ibumu, dan ini yang 7.000 lainnya untuk tiket kamu pulang. Subhanallah, menjadi sebab hidayah. Beliau nggak punya skill apa-apa, ilmu yang mengangkat derajat beliau. Syekh Muqbil bin Hadi, apa yang beliau punya skillnya? Beliau berkebun, dan hasil kebunnya diberikan untuk para thalabah, untuk para murid, makannya mereka. Ribuan thalabah dari penjuru dunia belajar dan makan. Kalau kita ngurus 5, 6, 7 anak kita kan, Syekh mengurus ribuan murid, belajar dan makan di sana. Bahkan yang mutazawijin diberi uang bulanan, tepung bulanan, gandum bulanan. Nggak punya skill apa-apa. Mana yang lebih kaya, Syekh Muqbil atau gubernur? Syekh dalam keadaan dunia datang, beliau tidak butuh. Syekh Ibnu Utsaimin sama juga ceritanya. Syekhuna Rabi juga demikian. Maka dari itu, jangan kemudian kita bangkit semangat mendidik anak kita di pondok pesantren ketika mendengar para masyayikh seperti ini. Jangan. Nah, jangan sampai niat kita berubah. Saya menyebutkan gini hanya sekedar menjawab syubhat yang mungkin masuk kepada sebagian kita. Anak kita mau jadi apa, Ustaz? Mau makan apa? Alhamdulillah. Ustaz banyak yang gak punya skill. Dia berdagang. Ada yang dagang madu, ada yang dagang herbal, ada yang berkebun,
salafiyun, alhamdulillah bisa makan, barokah. Di samping kegiatan dakwah dan pendidikan yang dia lakukan. Adakah kehormatan yang lebih baik dari ini? Atau antum ingin jadi putra antum membawa ijazah, melamar pekerjaan sana, mengamar kerjaan sini? Diperintah sebagai pegawai? Ingin seperti itu? Bisa membelikan antum mobil, tapi tidak bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendoakan antum ketika antum berada di liang kubur. Maka dari itu, sabar ayuhas salafiyun, sabar, cari ilmu agama, didik anak antum di atas ilmu din, dan sabar. Kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama yang dituntut untuk sabar di dalam menjalankan sunnah. Telah berlalu generasi dan orang-orang besar yang saya katakan kemarin dari pernyataan Syekh Rabi, bahwa sampai orang-orang kafir pun di Eropa dan Amerika berbangga dengan hasil karya-karya muhaddisin. Mereka simpan, mereka jaga di ruangan yang jauh dari debu, mereka jaga di dalam ruangan-ruangan berkaca. Sementara para penulisnya sudah wafat. Mereka miskin, para penulis itu dulu, fakir, tapi menjadi orang besar di dunia ini dan besar di sisi Allah, insyaallah ta'ala.